Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan vektor. Seperti yang kita tahu bahwa besaran dapat dibedakan menjadi besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu besaran yang hanya mempunyai nilai, sedangkan besaran vektor besaran yang mempunyai nilai dan arah. Skalar mempunyai nilai, kalau yang vektor mempunyai nilai dan arah. Contoh dari besaran skalar. Nah, ini misalnya massa, volume, massa jenis, waktu, dan sebagainya. Untuk besaran vektor contohnya yaitu kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya. Ini mengenai besaran vektor dan besaran skalar. Nah, gaya itu merupakan salah satu contoh besaran vektor. Gaya. Nah, jadi dalam gaya ini juga berlaku sifat-sifat yang dimiliki oleh vektor. Salah satunya yaitu sifat penjumlahan. Jika ada dua buah gaya yang bekerja atau lebih pada sebuah benda, misalnya di sini ada benda, kemudian ada dua gaya atau lebih yang bekerja, maka terjadilah gaya hasil dari resultan dua gaya ini. Atau bisa kita katakan terjadilah resultan gaya. Resultan gaya yang terjadi pada sebuah benda. Ini bendanya. Ini ada gaya 1 dan gaya 2. Nah, dalam menghitung resultan gaya ini kita menggunakan konsep penjumlahan vektor. Pada buku yang saya pakai ini modul tentang gaya dan gerak yang ditulis oleh Dr. Andes Mulyanto, MSI. Nah, pada buku ini ada dua metode dalam penjumlahan vektor. Metode jajaran genjang, dan metode uraian. Pertama, yang metode jajaran genjang. Ya, intinya dari metode ini adalah menggunakan bentuk jajaran genjang untuk menentukan vektor resultannya. Jadi contohnya pada gambar ini, pada gambar 1.8 ini ya. Nah, ini ada cara penjumlahan vektor dengan menggunakan metode jajaran genjang. Nah, kita lihat ya, hanya ada 3 langkah. Ada 3 langkah dalam metode jajaran genjang. Nah, yang pertama, misalnya ada vektor V1 dan V2. Misalnya ini vektor V1 dan ini ada vektor V2. Awalnya seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah V1 plus V2 besarnya berapa? Besarnya berapa? Nah, ini bisa kita cari menggunakan rumus ini. V1 plus V2 sama dengan V1 plus V2 sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2V1 V2 cos theta. Itu besar dari V1 dan V1 plus V2. Tapi resultannya di mana? Nah, ini perlu kita tentukan dengan menggunakan aturan penjumlahan vektor. Ya, langsung saja kita lakukan penjumlahan V1 dan V2 yang saya gambar ini. Nah, pertama kita letakkan vektor V1 dan V2
Oh ya, ini asumsinya besar. Ini V2-nya begini ya. V2-nya, ini V1-nya segini. Panjang yang ini dan yang ini harus sama. Ya, kemudian V2-nya ini. Ya, asumsikan panjang ini dan ini sama. Ini V2. V1 dan V2 sudah kita letakkan pada titik pangkal yang sama. Di titik sini. Kita beri nama ini titik O. Kemudian langkah 1 sudah, kemudian langkah 2. Langkah 2 yaitu bentuklah jajaran genjang. Dengan sisi-sisi sejajarnya adalah vektor V1 dan vektor V2. Sisi-sisi sejajarnya kita beri warna yang orange ini. Kita gambar terlebih dahulu sisi yang sejajar dengan V1. Nah, ini. Jadi perlu kita perhatikan bahwa panjang ini dan panjang ini harus sama. Lalu ada lagi. Sudut ini dan sudut ini harus sama. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang vektor yang kedua, kita bentuk di sini. Nah, ini menjadi garis yang sejajar. Ini sejajar dengan yang ini dan ini sejajar dengan ini. Nah, lalu dari sini kita bisa membentuk yang ketiga ini. Tariklah diagonal jajaran genjang melalui titik pangkalnya, melalui di sini sampai sini. Kita tarik garis. Nah, inilah V1 plus V2. Vektor V1 plus V2. Ini untuk metode jajaran genjang. Ada lagi metode yang lain, yaitu metode uraian. Oh ya, ini masih menggunakan metode jajaran genjang jika ada lebih dari 2 vektor. Nah, di sini ada vektor V1, V2, dan V3. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, kalau ditanyakan V1 plus V2 plus V3 besarnya berapa, itu bisa kita cari dulu V1 plus V2 menggunakan aturan jajaran genjang, metode jajaran genjang, ini V1 plus V2. Kemudian dari hasil V1 V2 ini kita namakan misalnya ini VR misalnya. Nah, VR ini misalnya V1 plus V2. Lalu kita hitung VR plus V3 menggunakan aturan ini, metode jajaran genjang. Jadi nanti bisa dihasilkan resultan vektornya yang bagaimana. Ya, lanjut untuk metode uraian. Nah, metode uraian ini langkah-langkahnya yang pertama yaitu uraikan vektor V1 dan V2 dalam komponennya pada arah sumbu X dan sumbu Y. Sehingga ada vektor ini. Jadi setiap vektor itu kan bisa diuraikan dalam komponen-komponen sumbu X dan sumbu Y. Jadi dari V1 ini nanti bisa muncul kalau diuraikan dalam sumbu X jadi V1X. Lalu dalam sumbu Y, V1Y. V2 juga begitu, V2 diuraikan menjadi V2X dan V2Y. Selanjutnya setelah diuraikan, lalu tentukan besarnya. Nah, yang tadi itu kan ini diuraikan dalam ini dan ini. Lalu V2 juga diuraikan dalam X dan Y.
Tapi kita belum tahu besarnya berapa. Nah ini dihitung dulu. Kalau untuk yang X itu, nah jadi V1 X sama dengan V1 cos theta 1. Nah theta 1 itu apa? Theta 1 kita lihat, theta 1 adalah, nah ini theta 1 adalah sudut antara V1 dan V2 terhadap sumbu X. Theta 1 sudut antara V1 dan V2 antara sumbu X. Lalu V2X juga sama, yaitu V2 cos theta 2. Ini ada theta 2 di sini. Theta 2 di situ ada apa? Theta 2 di situ adalah sudut. Oh ya, maaf. Theta 1 di sini adalah sudut yang dibentuk antara V1 dan sumbu X. Theta 2 adalah sudut yang dibentuk antara V2 dan sumbu X. Bisa dibedakan ya. Theta 1 di sini adalah sudut yang dibentuk antara V1 dan sumbu X. Theta 2 sudut yang dibentuk antara V2 dan sumbu X. Itu mengenai theta 1 dan theta 2. Nah, setelah dihitung besarnya V1X, V2X, lalu ini V1Y, V2Y, kemudian kita tentukan penjumlahan vektor-vektor komponen pada arah sumbu X. Jadi ditentukan dulu V1X ditambah V2X berapa. Nah, besarnya itu langsung saja ya. Di sini tinggal dijumlahkan. Kemudian untuk yang Y juga seperti itu, di situ langsung dijumlahkan. Lalu dari hasil langkah 2 dan langkah 3 ini ada VRX dan VRY. VRX dan VRY ini kemudian dijumlahkan di langkah 4. Nah, jadilah di sini kita mendapatkan VR. Yang besarnya adalah VR sama dengan akar VRX kuadrat ditambah VRY kuadrat. Ini jika menggunakan metode uraian. Jadi metode uraian ini masing-masing vektornya diuraikan dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Diuraikan, kemudian dicari besarnya masing-masing berapa. Untuk yang X di sini dikalikan dengan cos. Kalau yang Y dikalikan dengan sin. Lalu dijumlahkan per komponennya, ini tambah ini, kemudian ini tambah ini berapa? Ini tambah ini jadi di sini, dan ini tambah ini jadi ini. Setelah itu, kita tinggal menghitung ini, akar dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Dari langkah 2 dan langkah 3, kita dapatkan VR pada langkah 4. Dengan VR sama dengan akar ini VRX kuadrat ditambah VRY kuadrat. VRY dan VRX ini adalah yang kita dapat di langkah 2 dan langkah 4. Jadi demikian penjumlahan vektor menggunakan 2 metode. Ada metode jajaran genjang dan metode uraian. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.